wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang penyebaran dan pemahaman serta penerapan budaya positif di TK Kutilang 1. Sebelum kita mulai acaranya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ibu-ibu semua agar geraknya lebih leluasa, panjenengan semua saya haturi untuk berdiri. Monggo. Bapak, kalau ada bapak yang satu, silakan Bapak ya. Semoga dengan adanya ice breaking tadi menambah semangat kita untuk menyimak tentang pemaparan tentang budaya positif itu. Pasti panjenengan semua juga penasaran dengan budaya positif yang ada di sekolah itu seperti apa. Yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri
jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Budaya positif itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6, ibu-ibu. Masih ingat ada apa saja, ibu? Ada apa saja? Ada 6 itu. Monggo yang bisa menjawab. Apa, Bu? Iya, mandiri. Apalagi, Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Oke, ada lagi, Bu? Masih 2 ini. Bergotong royong. Oke, 3 lagi. Kreatif. Oke, 4. Ada lagi. Bernalar kritis. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Oke, ibu masih hafal ya 6 tentang profil pelajar Pancasila itu ya. Ada 6 poin. Nah, sekarang sebagai manusia pastinya kita memiliki kebutuhan dasar. Di antaranya apa saja itu? Di sana sudah tertuang, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu yang seperti apa? Nah, bertahan hidup itu kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita juga sebagai manusia ingin diterima, diperdulikan, ingin berbagi, bekerja sama, dan menjadi kelompok, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, dalam penguasaan ada harga diri pasti, terus keinginan untuk dianggap bahwa ada, berarti aku ingin dianggap seperti itu. Terus memimpin, terus berprestasi dan diakui serta didengar. Untuk selanjutnya, yang kebutuhan dasar manusia adalah keempat, kebebasan. Kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Di dalam kesenangan itu ada bermain, ada humor, ada antusias, dan ada tertawa. Tentunya kesenangan itu kita senang-senang ya. Di dalamnya itu ada seperti itu, ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Terus selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif itu terbagi menjadi 2, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman tidak terencana, Ibu. Tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid tidak tahu kalau dia berbuat salah nanti aku akan seperti apa, seperti itu. Terus bersifat satu arah, yaitu dari guru ke murid. Terus berhukuman berupa fisik maupun psikis. Nah, hukuman fisik itu berupa
melukai hati anak itu merupakan hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terjadi terencana, tidak tiba-tiba dan disepakati sesuai peraturan. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun ada kesepakatan yang sudah terjadi, namun murid tetap dibuat tidak nyaman, ibu-ibu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, murid merasa, aduh, pasti aku akan kena konsekuensi yang sudah aku buat bersama bunda, seperti itu. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru itu mengawasi, memonitor murid, keadaan muridnya, seperti itu. Yang keempat, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid diminta untuk memperbaiki kesalahan, merenung kesalahan apa yang sudah saya buat hari ini. Jadi itu murid akhirnya menyadari akan kesalahannya dari diri sendiri, bukan dari ibu gurunya, ya, menyadari kesalahannya. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, muridnya dipersiapkan atau diminta untuk mencari solusi tentang apa yang sudah dilakukan. Jadi seumpamanya ada kasus si murid itu memecahkan botol minum temannya. Lah itu nanti muridnya diminta untuk gimana ya, ketika aku memecahkan botol minuman temannya itu aku salah, lalu apa yang aku lakukan? Itu dari murid itu sendiri, tidak dari gurunya. Seperti itu ya, disiplin positif. Untuk selanjutnya posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, mari kita diskusikan, Ibu. Mari kita diskusikan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kasus. Panjenengan nanti bisa untuk membacakan kasusnya. Lalu yang lain boleh berpikir atau mencari atau menjawab, termasuk ke dalam. Termasuk ke dalam posisi kontrol guru yang seperti apa, yang apa, dan yang bagaimana, seperti itu. Monggo dari ibu-ibu bisa untuk membacakan kasus yang sudah ada di layar. Monggo sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kasus yang ada di Adi yang terlambat hadir di sekolah. Penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk ke hati. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasil kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesuatu kembali duduk, murid tersebut akan coret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan tangan. Oke. Terima kasih Bu Kiki ya. Tadi Bu Kiki sudah membacakan kasus yang pertama, yaitu Adi yang terlambat hadir di sekolah.
sebagai guru penghukum dengan suara tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu, gurunya marah ke Adi yang datang terlambat dengan menghardik, dengan menunjuk-nunjuk serta memelototkan matanya dan bersuaranya kencang. Itu membuat perasaan anak kira-kira gimana, Bu? Sakit hati. Mungkin kalau ada anak yang takut itu sakit hati, tapi kalau ada yang anak itu berani pasti akan dendam dan memberontak, Bu. Nah, contohnya ini seperti Adi, kasus Adi. Nah, tanyakan pada diri Anda sendiri, tanyakan pada diri kita sendiri, kita sebagai guru, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Tadi udah dijawab ya, pasti sakit hati atau dendam. Iya. Hasil kemungkinan murid marah, Bu. Pasti muridnya marah. Buruku bangga itu seperti itu dalam hatinya. Mungkin murid tidak menyampaikan, tapi dalam hatinya dia marah sama gurunya. Bunda mati bapak ibu nyanyi aku terus padahal aku telat kok. Nah, seperti itu mungkin dalam hatinya seperti itu walaupun tidak diungkapkan. Namun ternyata, Bu, walaupun tidak diungkapkan, bisa jadi murid tersebut itu marah dengan melampiaskan melalui perilakunya, Bu. Seperti mencoret-coret bukunya atau belajarnya mungkin jadi tidak suka ini galak. Seperti itu mungkin ya, mencoret-coret bukunya atau bahkan mejanya. Lebih buruk lagi, setelah pulang sekolah, masalah tadi dengan gurunya yang dimarahi gurunya itu berlanjut di rumah, Ibu. Mungkin si Adinya masih dendam dengan apa yang disampaikan atau diucapkan oleh bu guru, sehingga mungkin di rumah juga melakukan pelampiasan dengan mencoret-coret mobil papahnya. Seperti itu, kasusnya seperti itu, ya. Nah, kira-kira seperti itu merugikan, ya, Bu, ya. Jadi anaknya menjadi marah, memberontak, mendendam, jadi pendendam nanti akibatnya seperti itu. Itu untuk kasus yang pertama. Kira-kira melihat kasus ini, guru bertindak sebagai apa, Ibu? Guru bertindak sebagai apa, Bu? Coba, Bu, dilihat soalnya lagi, dilihat pembuat rasa bersalah, betul? Coba, Bu, kasusnya, Bu. Iya, penghukum, Bu. Jadi guru itu menghukum muridnya, ya. Muridnya tidak merasa bersalah. Aku udah berangkat kok sampai di sekolahan kok dimarahi. Jadi gurunya itu sebagai penghukum. Oke, kasih tepuk tangan buat guru pembelaan itu. Oke, sudah menjawab. Jadi penghukum yang lainnya, monggo. Nah, untuk kasus kedua ada lagi, Bu. Kira-kira sebagai apa ya? Sama kasusnya ternyata. Kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah, sama seperti tadi. Namun bu gurunya itu siapa yang bisa membacakan kasus yang kedua dan bisa membacakan reaksi yang diberikan oleh bundanya tadi? Bu Kiki sudah, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yunia dari TK Islam Bakti 1. Di sini ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya?
Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Panggilannya siapa? Bu Yuyun. Terima kasih untuk Bu Yuyun. Nah, tadi melihat kasus yang pertama ini penanganan dari Bu gurunya untuk kasus yang sama, tapi penanganan dari Bu gurunya berbeda. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Yuyun, saya ulangi Ibu. Nada suara yang disampaikan oleh Bu gurunya itu suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, suaranya pelan, Bu, lembut. Terus ketika murid ditegur seperti itu, kira-kira gimana reaksinya? Ternyata Bu, murid memang merasa bersalah. Oh iya ya, aku sudah mengecewakan gurunya. Aku sedih, mungkin dalam hatinya seperti itu, tapi juga tidak diungkapkan. Untuk kasus pertama, reaksi si anak diungkapkan dengan perilaku yang mungkin kurang baik ya, seperti tadi mencoret-coret. Kalau ini diam, tapi diamnya itu bisa meledak sewaktu-waktu karena dipendam, Bu. Perasaan si anak tidak dikeluarkan, mungkin pengen nangis, kalau nangis mungkin tidak apa-apa. Jadi dia merasa bersalah banget. Ya Allah, guruku sampai kecewa pada aku. Ya Allah, padahal aku udah berjanji, seperti itu dipendam. Dianya itu kecewa pada diri sendiri, si muridnya itu, sehingga mungkin kalau perasaannya tidak dikeluarkan itu bisa berdampak pada amarah yang memuncak. Jadi tiba-tiba marah dengan luar biasa ya, dengan luar biasa yang kita sebetulnya belum pernah lihat anak itu seperti itu. Mungkin dia reaksi dari perasaan yang dipendam selama ini. Kira-kira kalau dengan reaksi gurunya atau dengan tanggapan dari gurunya yang seperti ini, masuk ke dalam guru apa tuh? Konsekuensi? Coba. Oke, benar lagi. Membuat rasa bersalah itu di depan sudah dijelaskan. Murid merasa bersalah. Jadi muridnya itu merasa bersalah telah melakukan kesalahan. Ya, itu berarti gurunya bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Kasih aplaus buat Bu Nurul. Ini dibondong pertanyaannya ini, Bu Nurul hebat. Lanjut ya, Bu ya. Masih tetap semangat? Oke. Lanjut. Untuk kasusnya masih sama, tapi dengan penanganan yang berbeda dari gurunya. Monggo Bunda. Siapa? Bu Endah, monggo dibacakan. Boleh maju Bu Endah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Endah dari TK Islam Bakti 4. Saya akan bacakan kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum cenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain, dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Endah. Oke, kasih emas buat Bu Endah. Ini tanggapan dari Bunda, Bu gurunya juga berbeda. Tadi sudah dibacakan Bu Endah, saya ulang ya Bu. Nada suaranya itu ketika menyampaikan atau ketika berbicara ke adik itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke Bapak, bukan? Saya ganti ya, ke Ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa, gurunya sambil senyum. Ya sudah, tidak apa-apa, duduklah dulu sana nak. Ini ceritanya kasusnya dengan Pak Guru ya, soalnya tadi dengan Bu Guru jadi biar ada variasi. Saya tulis kasusnya dengan Pak Guru. Nanti Pak Guru bantu kamu sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Tadi sudah dijelaskan. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Lalu ada dampak negatifnya Ibu. Ternyata murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dan bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Ketika ada masalah, ada Pak Guru, aku akan minta bantuan pada Pak Guru. Seperti itu. Jadi mengandalkan Pak Guru untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya bisa berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi ketika guru lain menyuruh, belum tentu Adi melakukannya, karena Adi lebih nyaman atau mungkin Adi merasa Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidanan Nabi ya Jamalu. terlihat ya ketika Adi merasa nyaman. Biasanya kalau sama teman kan kita nyaman ya. Ketika sama teman tersebut kita nyaman, seperti halnya Adi, dia merasakan Pak Gurunya sebagai teman, sebagai sahabat, sehingga dia mau melakukan segala sesuatunya dengan baik. Lain halnya ketika diperintahkan atau disuruh oleh guru lain, Adi mungkin tidak akan semangat dalam melakukan perintah yang diberikan. Oke. Betul, kasih aplaus buat Bu Dasumi dan Bu Endah. Oke, sudah ada 3 ya tadi posisi kontrolnya ya. Sekarang
Ada lagi, selanjutnya Ibu, monggo Guru TK apa Banur, Pak Dakir mungkin Dibacakan kasusnya. Kelihatan sudah? Itu sudah. Minta itu sudah. Maaf. Tadi Bu Eka yang terakhir. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nurul Hidayah dari TK Islam Bakti 1 Kota Pekalongan. Baiklah, saya akan membacakan posisi guru dan posisi anak yang terlambat. Anak pembantu saya, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ada suara datang, bahasa tubuhnya yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Adi pun menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru pun menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Dan hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Demikian yang dapat saya bacakan. Terima kasih Guru. Guru. Nah, tadi sudah dibacakan tentang reaksi yang diberikan oleh gurunya. Oh, saya ulang lagi ya Bu ya. Saya ulang lagi, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Tadi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Tadi sudah dibacakan oleh guru, betul. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa bersalah di muridnya ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi muridnya nggak nyaman karena ketika jam istirahat harus tinggal di kelas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, dari tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Nurul, kira-kira guru itu bertindak sebagai apa ya Bu? Iya, oke. Beri aku. Bu ini tak luar biasa, suaranya ternyata menggelegar. Dari tadi diam. Oke, kita hebat Bu Ita. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Ita bahwa guru bertindak sebagai pemantau. Oke ya. Untuk satu lagi
dibacakan oleh Bunda Eka pamungkasnya. Silakan diperkenalkan yang memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Eka dari kelas 1. Di sini saya akan membacakan Am jam ya? Am itu tahu jam. Itu am. Jam 7. Kurang J. Oh, ya. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bila dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Belum ya? Matur nuwun. Beri aplaus buat Bunda Eka. Nah, untuk kasus yang terakhir, kasus yang sama dengan reaksi yang terakhir ya. Reaksi atau tanggapan guru yang terakhir yaitu nada, saya ulang ya Bunda Eka ya. Saya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru bertanya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini, Adi? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, perasaannya pasti guru, pasti murid akan merasa merasa dihargai atau merasa dihargai, terus diperhatikan. Jadi ketika ditanya sama Pak Guru yang tadi, ditanya jam berapa sebenarnya masuknya, jam 7 Pak. Adi bisa menjawab. Lalu Pak Gurunya menanyakan solusi apa besok. Ini kamu sudah melakukan kesalahan, lalu solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Adi bilang, saya akan meminjam atau menanyakan ke teman atau mengejar tugasnya, tanya buku ke teman tersebut, ke teman Adi tersebut ya, tentang tugas yang tertinggal. Lalu Pak Gurunya bertanya lagi, nah hari ini kamu sudah bisa menemukan solusi, besok gimana? Besok saya akan berusaha untuk datang tepat waktu. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gurunya itu Pak Guru bertindak sebagai manajer. Nah, posisi manajer. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tadi Pak Guru menyampaikan dengan tulus, tidak perlu marah. Tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Apalagi nangis di hadapan murid, tidak perlu. Ya,
ada jarak antara guru dan murid, sehingga murid tidak bertindak kurang ajar terhadap gurunya. Karena bertindak kan sebagaimana ada baiknya dan juga ada buruknya. Seperti itu. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dari peraturan yang sudah disepakati. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan dan tentunya dengan bimbingan guru. Nah, kira-kira panjenengan berangan-angan atau berhayal posisi mana kira-kira yang cocok untuk panjenengan? Yang aku ingin berada sebagai guru yang berada di posisi kontrol ini. Monggo, siapa? Satu-satu saya tanya nggih. Monggo Bunda Nur, monggo. Manajer Bunda Nur pengen melakukan atau menjadi manajer posisi kontrol sebagai manajer di lembaganya atau di TK Kutilang 1. Kasih aplaus buat Bunda Nur. Nah, selain Bunda Nur, saya juga pengen mengetahui nanti saya tanya satu-satu gitu kan. Kalau Bunda Nur kenapa memilih jadi posisi manajer? Monggo Bunda Nur. Ini dalam bahasa saya ya. Iya, tidak apa-apa Ibu. Ya, setidaknya tidak membuat anak itu takut, tersudut, tertekan, dan tidak ada rasa dendam dan marah. Tapi anak jadi tahu dan akhirnya sadar bahwa dia terlambat karena apa. Dan banyak anak itu berani jujur keterlambatannya karena apa. Kalaupun nanti alasannya yang tidak masuk akal atau gimana, kita hargai. Karena dengan kejujuran dia itu sudah suatu yang luar biasa. Dan kita berikan apresiasi kepada anak yang sudah jujur. Karena tidak mudah untuk berkata jujur. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan dengan modal kejujuran bagi saya akan tidak hanya mendidik secara kalistung, tapi secara akhlak dan adab bisa untuk dilanjutkan. Mendidiknya dengan hati ya Bu ya, tentunya Iya, ya. iya. Oke, kasih aplaus buat Bunda Nur. Ya, luar biasa sekali. Tadi Bunda Nur memilih sebagai posisi manajer. Nah, Bunda Nur Bunda Nurnya suaranya tulus ya tadi ya Bunda ya pemilihnya. Terus sebagai manajer tadi Bunda Nur ingin membahagiakan kok Bunda. Tadi Bunda membahagiakan murid. Terus apa lagi Bunda? Membuat anak tetap nyaman. Oh yang membahagiakan itu membuat anak tetap nyaman ketika berada di sekolah. Bu, tadi sudah dijelaskan tentang posisi manajer ya Bu ya. Untuk selanjutnya, nah ini posisi kontrol apakah aku? Kira-kira apa ya Bu ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu Bu? Posisi kontrolnya Bu? Sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah atau sebagai manajer? Monggo bisa dijawab. Apa ya Bu ya? Kira-kira posisi kontrol yang tepat apa ya? Pembuat rasa bersalah? Oke, setuju Bu? Setuju. Mari kita buktikan. Silakan membuktikan. Tepat sekali. Posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Untuk yang kedua adalah posisi kontrol apakah aku? Kamu hari ini terlambat lagi. Sekarang
konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat. Pemantau, coba betul tidak? Setuju Bu? Setuju. Kita buktikan. Siapa yang membuktikan? Oke, sebagai pemantau. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana caranya akan merapikan mainan ini? Nah, posisi kontrolnya sebagai apa ya? Manajer. Coba kita buktikan. Setuju nggak sebagai manajer? Setuju? Ada yang kurang paham? Sudah paham semua? Sudah ya, coba kita buktikan. Betul. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Ayolah ibu tahu kamu bisa melakukannya. Bagi apa ya Bu? Sebagai apa? Teman. Kita buktikan. Siapa yang buktikan? Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu semua sudah memahami akan kelima posisi kontrol. Apa saja ibu tadi Bu? Penghukum. Apa lagi Bu? Pembuat rasa itu. Pembuat rasa bersalah. Ya. Yang ketiga, sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai manajer, dan yang terakhir adalah sebagai kemana. Ibu-ibu kira-kira sambil saya cek ya. Yang terakhir, baik. Nah, setelah tadi mengetahui tentang posisi kontrol guru, ya, di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang seperti apa Bu? Ibu-ibu biasanya di TK itu menyebutnya dengan kesepakatan kelas ya. Biasanya sebelum kita mulai bermain, guru-guru melakukan atau membuat kesepakatan kelas. Nah, yang ini bukan kesepakatan kelas itu, yang ini keyakinan kelas. Ada yang tahu apa perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Monggo, ada yang bisa menjawab? Mungkin Bu Ais. Bu Ais ini belum kedengaran suaranya. Silakan Bu Ais, bisa menjawab? Bentar, baik. Terima kasih Bu Pia. Saya akan mencoba menjawab. Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat oleh guru dan murid dan disepakati bersama seperti itu. Kalau yang kesepakatan? Kalau kesepakatan biasanya guru yang membuatnya. Iya, betul. Tepat sekali. Kasih aplaus buat Bu Ais. Betul sekali Bu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid, jadi sudah disepakati. Jadi sudah apa ya namanya, sudah terjadi kesepakatan antara guru dan murid. Itu keyakinan kelas. Lantas kalau kesepakatan kelas itu apa Bunda? Sama enggak seperti keyakinan kelas? Betul apa yang disampaikan Bu Ais. Kalau kesepakatan kelas itu sudah ada. Kesepakatan kelas itu biasanya berupa peraturan ya Bu ya. Beberapa peraturan yang sudah ada di dalam sekolah. Jadi guru itu tinggal menyampaikan, dan kesepakatan sekolah itu biasanya dibuat antara guru beserta kepala sekolah. Itu perbedaannya ya. Jadi ketika anak mulai PLS itu sudah ada kesepakatan yang harus ditaati. Tapi kalau keyakinan kelas, ketika dengan guru murid ditanya satu persatu, itu namanya keyakinan kelas. Jadi sudah nggak gerambian lagi ya Ibu ya, sudah tahu perbedaannya. Nah, saya jelaskan. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, bersifat abstrak. Nah, kalau keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
mudah diingat dan dipahami. Dipahami semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi antara guru dan murid itu tanya jawab tentang keyakinan yang akan mereka sepakati bersama. Nah, hendaknya dibuat jangan terlalu banyak, Bu. Murid pusing. Aduh, yang harus saya lakukan apa? Muridnya lupa, Bu, kalau terlalu banyak. Jadi sedikit saja. Yang penting itu merupakan inti. Contohnya, menjaga kebersihan kelas. Itu sudah mencakup semua. Merapikan kelas, merapikan mainan setelah digunakan, membuang sampah pada tempatnya, itu sudah mencakup semuanya. Jadi kita menjaga kebersihan kelas. Seperti itu ya Ibu ya. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas disiplin positif ini yang ada di DK Kutilang sudah berupa poster ya Bunda Suci ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di TK. Yang ada di TK ya. motivasi internal yang harus didapatkan murid. Jadi keyakinan kelas, alasan mereka perlu datang ke sekolah agar mereka datang dengan sendiri setiap harinya. Setelah didapatkan kesepakatan, maka guru membantu menuliskan tentang keyakinan kelas di papan tulis, lalu anak diajak untuk membaca bersama-sama. Akhirnya setelah mendengarkan pendapat mereka, kami sepakat untuk keyakinan nomor 2, yaitu kami perlu senang. Ketika anak-anak senang, maka mudah bagi mereka untuk belajar hal-hal baru. Nah, setelah melihat beberapa kegiatan yang mereka terjadi di TK, maka kesepakatan kelas berikutnya adalah saling menghargai. Penting sekali bagi anak-anak. Kita semua sudah melihat contoh video keyakinan kelas yang ada di TK. Tadi ada 3 poin ya, tadi sudah dijelaskan antara kesepakatannya antara guru dan anak. Yang pertama, kami perlu senang. Terus ada lagi apa Bu Nurul? Yang tadi videonya kesepakatan kelas. Kami perlu belajar. Kami perlu belajar. Yang ketiga Bu? Kami perlu saling
Nah, ada 3. Kami perlu belajar, kami perlu senang, dan kami perlu saling menghargai. Itu keyakinan kelas yang sudah guru dan murid buat bersama. Kira-kira seperti itu deh. Nanti apabila panjenengan mau membuat keyakinan bersama murid, bisa melihat atau referensinya dari video tersebut. Untuk selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Yang pertama, segitiga restitusi itu ada 3, Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa saja yang ada dalam menstabilkan identitas? Di antaranya, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi permasalahan yang ada. Terus kamu juga berhak merasa seperti itu untuk menstabilkan identitas muridnya, ya. Jadi biar muridnya merasa stabil secara emosi. Yang kedua, validasi yang salah. Validasi yang salah seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini, ya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu validasi yang salah, ya, Bu. Untuk selanjutnya, yang ketiga, masih di validasi yang salah. Apa keyakinan kelas kita? Oh, ini validasi bukan yang salah, Bu. Ini validasi menanyakan keyakinan kelas. Apa yang dilakukan? Yaitu apa keyakinan kelas kita? Kita ingatkan kepada anak didik kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh dari segitiga restitusi yang ada di TK Kutilan 1 yang sudah saya terapkan. Nah, ini ketika saya menstabilkan identitas. Nah, ketika saya melakukan validasi kesalahan, ya, melakukan validasi kesalahan, nah, ini ketika saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati.
Nah, dari video yang tadi sudah kita lihat bersama ada segitiga restitusi yang sudah terjadi ya Bu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kesalahan ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, itu kita sebagai manajer itu harus menjadi atau menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang salah tersebut. Seperti itu ya Ibu-ibu semuanya. Nah, akhirnya selesailah sudah Ibu-ibu. Tadi kita sudah membahas bersama tentang hari ini diseminasi budaya positif, yaitu kita sudah membahas tentang tadi apa ya Bu ya? Tentang posisi kontrol guru, lalu segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu semua? Barangkali ada studi kasus atau ada apa? Sudah jelas ibu-ibu semua? Ya, oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar Ibu Nurul ya. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat dan bisa diterapkan di lembaga Ibu masing-masing. Akhir kata saya minta maaf barangkali banyak kesalahan yang saya lakukan atau saya ucapkan baik secara tidak sengaja maupun tidak sengaja. Jadi saya mungkin tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan bagi ibu-ibu semua. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak ini belajar menghargai diri sendiri, belajar menghargai orang lain, belajar menghargai lingkungan,